Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan yang part 2-nya. Jika ada anak-anak yang belum melihat part 1-nya, anak-anak bisa klik link di description box. Baiklah anak-anak, kita mulai dari penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 1% jika dibuat ke pecahan biasa, itu sama seperti 1/100. Contoh nomor 2, 35%. Jika kita ubah ke dalam pecahan biasa, itu sama seperti 35/100. Contoh yang ketiga, 127% itu sama seperti 127/100. Lalu contoh yang keempat, 25,5%. Nah, ini harus diubah dulu nih, 25,5-nya itu ke pecahan biasa, yaitu 255/10. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjutnya yang desimal diubah ke pecahan di slide selanjutnya ya. Untuk soal yang ini 255/10 dikali 1/100 sama dengan 255/1000. Jadi dapat disimpulkan jika mengubah persen ke pecahan biasa itu dibagi 100 atau per 100. Ya, dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya dibalik ya, jadi mengubah persen ke pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, itu contohnya 5/100. Jika diubah ke persen, itu berarti 5/100 dikali 100%. Nah, kita kalikan dulu yang atas dengan yang atas, 5 kali 100, 500 dibagi 100. Ini sudah persen ya, jadi 500/100%. 500 dibagi 100 sama dengan 5%, jadi hasilnya 5%. Lalu contoh yang kedua, yaitu 20/100. Sama saja seperti 20/100 dikali 100%. 20 kali 100, 2000. 2000 dibagi 100 jadinya 20%. Nah, untuk soal yang nomor 3, 215/100. Jika dibuat ke persen, berarti tinggal dikali 100%. 215 dikali 100 jadi 215, jadi 21.500 ya. Dibagi 100 sama dengan 215%. Nah, jadi dapat disimpulkan jika mengubah persen ke pecahan biasa itu dikali 100%. Dapat dipahami ya? Selanjutnya, kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan persen. Langsung saja ke contoh soalnya. Nomor 1. 2/5 ditambah 30% sama dengan 2/5 ditambah yang 30%-nya itu harus diubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 30/100. Nah, untuk soal nomor 1, itu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. KPK dari 5 dan 100 yaitu 100. Jika kalian ingin mengalikannya langsung, 5 dikali 100 itu juga bisa. Tetapi itu hasilnya nanti akan besar. Jadi alangkah baiknya kalian menyamakannya dengan mencari KPK-nya. Nah, sekarang KPK-nya sudah ketemu yaitu 100. Sekarang langkah selanjutnya adalah 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 2 yaitu 40. Simpan di pembilang yang pertama. Lalu untuk pembilang yang kedua, kenapa bisa 30? Karena 100 dibagi 100 dikali 30. Jadi kan hasilnya 30. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga sudah diisi ya, yang pembilang pertama itu 40, sedangkan pembilang yang kedua itu 30, langsung saja dijumlahkan pembilangnya. 40 ditambah 30, hasilnya 70. Penyebut tidak usah dijumlahkan, jadi tetap penyebutnya 100. Jadi 70/100.
Nah, untuk matematika itu usahakan hasilnya itu harus paling sederhana, jadi tidak bisa dibagi apa-apa lagi. Kalau 70/100 kan dia masih bisa dibagi ya, dibagi berapa? Dibagi 10. Jadi kalau menyederhanakan pecahan itu harus dibaginya dengan angka yang sama. Kalau pembilang dibagi 10, penyebut juga harus dibagi 10. Jadi 70 dibagi 10 berapa? 7. 100 dibagi 10 berapa? 10. Jadi hasilnya 7/10. Contoh nomor 2. 50% ditambah 2/3 sama dengan, ya, yang 50%-nya kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 50/100 ditambah 2/3. Nah, ini juga karena penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 100 dan 3. Hasilnya KPK-nya, setelah dicari KPK-nya itu adalah 300. Nah, untuk pembilang yang pertama, perhatikan kenapa bisa 150. Jadi 300 dibagi dengan 100 dikali dengan 50. Jadi hasilnya 150 untuk pembilang yang pertama. Untuk pembilang yang kedua, kenapa bisa 200? Karena 300 dibagi dengan 3 dikali dengan 2. Hasilnya 200 disimpan di pembilang yang kedua. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 150 ditambah 200 yaitu 350/300. Nah, ini bukan hasil yang sederhana. Kita harus menyederhanakan dulu dengan sama-sama dibagi 50 ya. Jadi pembilang atau yang atas dibagi 50, penyebut atau yang bawah juga harus dibagi 50. Dapat 7/6. Nah, 7/6 ini juga masih bisa dibuat pecahan campuran. Nah, kalau kalian lupa bagaimana cara mengubah ke pecahan campuran, kalian bisa tonton di part 1-nya ya. Hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Perhatikan contoh berikut ini. 5% ditambah 2, 3/4. Jadi dalam penulisan pecahan campuran, ya, angka 2-nya itu harus di depan ya, tidak sejajar dengan pembilang. Kalau sejajar dengan pembilang itu berarti 23/4 ya. Jadi penulisan pecahan campuran, ingat-ingat, itu di depan pecahannya. 2 itu menunjukkan bilangan bulat ya. Jadi 2 itu bukan termasuk pecahan gitu. Jadi 2 itu adalah bilangan bulatnya, 3/4 itu adalah pecahannya gitu. Untuk kasus contoh yang ini, 5%-nya kita ubah dulu ke pecahan biasa yaitu 5/100. Ditambah untuk campurannya juga harus kita ubah ke pecahan biasa. Dengan cara 4 dikali 2 hasilnya 8, lalu ditambah dengan 3. Hasilnya jadi 11 ya. Nah, itu disimpan di pembilang. Ya, 11-nya disimpan di pembilang. Penyebutnya tetap sama yaitu 4. Jadi 11/4 untuk pecahan campuran yang 3/4. Nah, setelah itu tahap selanjutnya harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 100 dan 4. KPK-nya 100. Sehingga untuk pembilang yang pertama berarti 100 dibagi 100 dikali 5, jadi hasilnya 5. Terus untuk pembilang yang kedua, kenapa dapat 275? Karena 100 dibagi dengan 4 dikali dengan 11, yaitu hasilnya 275. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 275. Hasilnya 280/100. Ini belum sederhana, jadi kita bisa membaginya dengan sama-sama dibagi 20. Pembilang dibagi 20, penyebut juga dibagi 20. Hasilnya 14/5. 14/5 juga masih bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Ya.
menjadi 24/5. Nah, untuk soal yang nomor 2, 1/5 ditambah 75%. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 1 ditambah 6. Hasilnya 6/5, dan kita ubah dulu yang persennya ke pecahan biasa. 75% berarti kan 75/100. Nah, karena penyebutnya juga berbeda, kita harus menyamakannya dengan cara mencari KPK. KPK dari 100 dan 5, yaitu 100. Nah, untuk mencari pembilang yang pertama, berarti 100 dibagi 5 dikali 6. Hasilnya 120, disimpan di pembilang yang pertama. Untuk pembilang yang kedua, kenapa bisa 75? Karena 100 dibagi 100 dikali 75, hasilnya 75. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 120 ditambah 75. Jadi hasilnya 195/100. Ini juga masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5 ya. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 195 dibagi 5 itu 39. Yang penyebutnya 100 dibagi 5 itu 20. Jadi 39/20. Nah, ini juga masih bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi kalau pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, jika pembilangnya itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Nah, ini kan pembilangnya 39, penyebutnya 20. Jadi kan pembilangnya lebih besar ya daripada penyebutnya. Nah, ini bisa kita jadikan ke pecahan campuran. Caranya kan udah dikasih tahu ya di part yang pertama, silakan kalian pelajari lagi. Jadi hasilnya 1/19/20. Nah, ingat untuk pecahan campuran, angka satunya itu tidak sejajar dengan pembilang. Jadi 1 itu di depan pecahannya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Nah, ini contoh soalnya. 2/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Karena ini penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3, 6, dan 2. KPK-nya adalah 6 ya. Nah, 6 kita lihat di pecahan yang pertama. Untuk mengisi pembilang yang pertamanya, caranya 6 dibagi 3 dikali 2. Hasilnya 4. Simpan di pembilang yang pertama. Nah, untuk pembilang yang kedua, 6 dibagi 6 dikali 1. Hasilnya 1. Simpan di pembilang yang kedua. Nah, untuk pembilang yang ketiga, 6 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya 3. Simpan di pembilang yang ketiga. Kalau sudah seperti ini, tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 4 ditambah 1 ditambah 3. Hasilnya 8. Jadi 8/6. Ini masih bisa disederhanakan dengan cara membaginya dengan angka 2. 8 dibagi 2, 4. Yang bawah juga berarti harus sama dibagi 2 ya. 6 dibagi 2, 3. Nah, 4/3 juga masih bisa diubah ke pecahan campuran karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga jawabannya adalah 1/3. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan desimal. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan, yaitu caranya dengan sistem nilai tempat. Sistem nilai tempat terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk pembacaan desimal,
itu untuk angka yang setelah koma itu dibaca satu-satu ya. Nah, ini contohnya, ini dibacanya 9,078. Jadi bukan 9,78 ya, paham ya? Nah, kita akan mengubah bilangan desimal ini menjadi pecahan ya. Untuk angka yang sebelum koma, nah ini angka 9. Ini kira-kira satuan atau puluhan. Jadi angka 9 ini satuan atau puluhan? Satuan ya. Nah, kita tulis sama dengan 9. Jadi 9-nya itu di atas posisinya ya, tidak ada pernya. Nah, untuk angka yang setelah koma, ini ditulisnya itu di bawah per. Jadi dia ada pernya karena dia setelah koma. Kalau misalnya satu angka di bawah koma, pernya per 10 ya. Jadi satuannya itu di bawah per gitu. Terus untuk yang dua angka setelah koma itu per 100 ya, menempati ratusan tapi di bawah per gitu. Terus untuk tiga angka di belakang koma itu menempati angka ribuan tapi di bawahnya per gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau misalnya angka yang di belakang koma atau setelah koma, sistem nilai tempatnya itu di bawah per. Tapi kalau yang sebelum koma, itu sistem nilai tempatnya itu tidak ada pernya. Seperti itu ya. Nah, ini ditambah. Jadi 9 ditambah per 10. Karena ini setelah angka komanya itu angka 0, jadi atasnya itu 0. Jadi 0 per 10 ditambah ya. Yang 7 ini, angka 7 ini disimpan di pembilang ya, 7 per 100. Kenapa per 100? Karena dia dua angka di belakang koma. Ditambah dengan tulis angka 8-nya menjadi pembilang per 1000. Kenapa 1000? Karena dia 3 angka di belakang koma. Nah, sudah seperti ini, kita harus ingat konsep penjumlahan. Kalau konsep penjumlahan pada pecahan harus disamakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi untuk yang 9 ini penyebutnya itu sama seperti 9 per 1 ya. Jadi penyebutnya itu sama seperti 1. Jadi cari KPK dari 1, 10, 100 dan 1000, yaitu KPK-nya 1000 ya. Nah, sehingga kita buat per 1000 ya. 1000 dibagi 1 yaitu 1000. Dikali 9 jadi 9000. Disimpan di pembilang yang pertama. Paham ya? Terus ditambah untuk pembilang yang kedua. Ini 1000 dibagi 10 dikali 0. Ya, jadi hasilnya 0 karena kan dikali 0 ya. Jadi 0 per 1000. Ditambah untuk pembilang yang ketiga. Caranya 1000 dibagi 100 dapatnya 10 dikali 7 jadi 70. Nah, untuk pembilang ketiga itu 70 per 1000. Nah, untuk pembilang yang keempat 1000 dibagi 1000 itu 1 dikali 8. 1 kali 8, 8. Jadi 8 per 1000. Nah, ini kita tambahin semua pembilangnya. 9000 ditambah 0, ditambah 70, ditambah 8. Hasilnya 9078 per 1000. Jadi sama saja ya, 9,078 jika diubah ke pecahan biasa itu 9078 per 1000. Nah, yang selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana cara mengubah pecahan ke desimal. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Jadi caranya itu pembilang dibagi penyebut. Langsung saja ke contohnya. 3/5. Ini untuk diubah ke desimal, jadi 3 dibagi 5 atau pembilang dibagi penyebut. Nah, ini ada caranya ya. 3 dibagi 5.
karena 3 lebih kecil daripada 5, jadi tidak bisa ya dikasih 0. Kalau yang 3 ini dikasih 0 jadi 30, di atas juga harus pakai 0, ya. Paham ya? Jadi karena 3 tidak bisa dibagi 5, jadi dia dikasih 0 di belakang angka 3 jadi 30, dan kita kasih juga 0, di atasnya ya, di hasilnya. Nah, setelah itu kita bagi tuh, kan 30 dibagi 5 bisa ya, dapat 6. 6 disimpan di atas. Nah, 6 kita balikin lagi, dikali 5 itu kan 30. Nah, disimpan di bawah yang 30 itu. Kurangi itu, 30 dikurangi 30 jadi 0. Nah, hasilnya adalah 0,6. Jadi 3/5 jika diubah ke desimal yaitu 0,6. Selanjutnya yang kedua, 14/10. Artinya 14 dibagi 10. Nah, 14 dibagi 10 kan bisa ya. Yang mendekati adalah angka 1. Jadi tulis di hasilnya itu 1. 1 dikali 10, 10 ya kan? Ditulis di bawah angka 14. Dikurangi itu, 14 dikurangi 10 yaitu 4. Nah, karena 4 ini hasil sisanya itu belum 0 ya, jadi kita tambahin lagi 0, jadi 40 nih. Kalau ditambahin 0 di sini kita kasih koma di atas. Ya. Nah, untuk 40 ini kita langsung saja bagi 10, jadi hasilnya 4 ditaruh di atas, 4 dikali 10, 40 ditaruh di bawah angka 40. Jadi 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Hasilnya 1,4. Jadi 14/10 itu jika diubah ke desimal itu 1,4. Oke, tips mudah mengubah desimal ke pecahan. Jika masih ada yang bingung dan ribet dengan cara yang tadi, ini ada tips mudahnya nih. Yang pertama, ini soal yang pertama itu 0,2. Nah, 0,2. Perhatikan ya. Untuk pembilang itu kan yang bagian atas ya. Nah, itu tulis semua angka, tapi tanpa menggunakan koma. Kecuali angka 0 yang terletak di depan sebelum angka selain 0. Angka selain 0 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, itu tidak usah ditulis. Nah, ini kan 0,2. Ya, ini kan contohnya itu 0,2. Angka 0 itu kan di depan ya, sebelum angka 2. Jadi pembilangnya ditulisnya cukup 2 aja, jadi nggak usah ditulis 02, nggak usah ya. Jadi ditulis pembilangnya 2. Nah, untuk menyebut, perhatikan jumlah angka di belakang koma. Ini kan jumlah angka di belakang komanya kan ada 1 ya, hanya angka 2. Nah, berarti kalau jumlahnya 1, maka ditulisnya per 10. Kalau jumlah angka di belakang komanya ada 2, berarti ditulisnya per 100. Kalau jumlah angka di belakang komanya ada 3, berarti ditulis per 1000 dan seterusnya ya. Nah, untuk contoh soal yang ini 0,2, kita tulis pembilangnya 2 per 10 ya. Paham ya? Contoh soal yang kedua. 0,01. Nah, ini juga nih ada 0 di depan angka selain 0. Angka selain 0 di sini kan angka 1 ya, berarti ada angka 0 di depan sini. Kalau ini ditulis berarti pembilangnya 1 saja. Nah, sekarang kita tulis penyebutnya. Penyebutnya ini ada berapa jumlah angkanya di belakang koma? Yaitu ada 2 ya jumlahnya. Ada angka 0 dan angka 1. Karena dia jumlah angkanya 2 di belakang koma, sehingga per 100. Ya, jadi hasilnya 1 per 100. Contoh nomor 3. 0,001. Nah, ini juga sama untuk pembilangnya, tulis 1. Nah, untuk penyebutnya, karena dia jumlah angka di belakang komanya ada 1, 2, 3, maka pernya itu per 1000 ya. Selanjutnya 0,2
202. Nah, kita tulis untuk pembilangnya semua angka, kecuali angka 0 yang ada di depan. Ya, jadi 202 per, untuk penyebutnya, perhatikan jumlah angka di belakang koma. Karena jumlah angkanya ada 3, ya, yang terdiri dari angka 2, 0, dan 2, jadi kan jumlahnya 3 ya. Maka pernya itu adalah per 1000. Gampang ya, ini lebih gampang daripada yang tadi. Nah, untuk contoh soal selanjutnya 1,2. Nah, karena yang di depannya bukan angka 0 nih ya, angka 1. Maka untuk membilangnya ditulis semua nih angkanya tanpa menggunakan koma. Jadi ditulis angkanya 12 ya. Karena dia ada satu angka di belakang koma ya, hanya angka 2 saja, berarti kan ada 1 kan jumlahnya. Jadi pernya per 10. Ya, paham ya? Jadi 12 per 10. Nah, untuk contoh selanjutnya 21,2. Ini ditulis untuk pembilangnya, tulis semua angkanya ya, karena dia tuh tidak ada angka 0 di depan ya. Jadi semuanya ditulis 212 untuk di pembilangnya. Sedangkan untuk di penyebutnya di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 ya, hanya angka 2. Berarti pernya per 10. Nah, ini contoh terakhir nih. Wow, banyak sekali nih angkanya nih. Coba kalian baca dulu nih, ini desimalnya, bilangan desimalnya dibacanya seperti apa. Nah, ini dibacanya untuk yang di angka di sebelum koma atau di depan koma itu seperti biasa aja, 304. Tetapi kalau yang di belakang koma itu dibacanya itu satu-satu gitu. Jadi 304,215. Nah, itu dibacanya seperti itu ya, ingat-ingat ya. 304,215 diubah menjadi pecahan sama dengan tulis semua angka yang ada di desimal ini ya. Karena nggak ada angka 0 di depan, jadi semua tulis di pembilang. Nah, ini kan ada angka 0, Bu, tapi ini di tengah-tengah. Itu tidak menjadi masalah. Tulis aja semua di pembilangnya. Jadi di pembilangnya itu 304,215 per. Kita lihat angka di belakang komanya ada berapa jumlahnya? Itu ada 3 ya. Ada angka 2, angka 1, dan angka 5. Ya, jadi jumlahnya ada 3 angka. Jadi per 1000. Sehingga 304,215 jika diubah ke pecahan biasa yaitu 304.215 per 1000. Bagian A, penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Contoh soal nomor 1. 0,2 ditambah 3 per 5. Kita ubah dulu 0,2-nya menjadi pecahan biasa, yaitu 2 per 10. Ditambah 3 per 5. Karena ini penyebutnya berbeda, jadi kita harus mencari KPK-nya dulu ya, menyamakan penyebutnya. KPK-nya adalah 10. Nah, untuk yang pembilang pertama, berarti caranya 10 dibagi 10, 1. 1 dikali 2, 2. Jadi pembilang pertama itu disimpan, ditulis angka 2. Ditambah, untuk pembilang yang kedua, caranya 10 dibagi 5, dapat 2. 2 dikali 3, dapatnya 6. Nah, simpan di pembilang yang kedua. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 6 yaitu 8. Jadi 8 per 10. Karena 8 per 10 itu masih bisa disederhanakan, maka kita bagi sama-sama dibagi 2. Yang 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 4 per 5. Untuk soal nomor 2, 2 per 3 ditambah 1,4 sama dengan 2 per 3 ditambah, kita ubah dulu 1,4-nya menjadi pecahan biasa, yaitu tulis semua angka di pembilang, jadi 14 ya, per. Berapa angka di belakang koma? 1, karena 1 angka berarti per 10. Ya, paham ya? Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK-nya 30. Untuk
Pembilang yang pertama itu 30 dibagi 3, 10. 10 kali 2, 20. Nah, disimpan di pembilang pertama. Ditambah 30 dibagi 10, 3. 3 dikali 14, yaitu 42. Disimpan di pembilang yang kedua. Jumlahkan 20 ditambah 42, yaitu 62/30. Ini juga belum sederhana, mari kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 62 dibagi 2, 31. 30 dibagi 2, 15. Ya, jadi 31/15. Ini juga belum sederhana ya, masih bisa diubah ke pecahan campuran, yaitu 21/15. Bagian B, penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Contoh soalnya, 21/5 ditambah 0,4. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, yaitu 5 dikali 2, 10 ditambah 1, 11. Jadi 11/5. Ditambah yang 0,4-nya kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 4/10. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 5 dan 10 yaitu 10. Untuk pembilang yang pertama, caranya 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 11, 22. Jadi, tulis 22 di pembilang yang pertama. Ditambah 10 dibagi 10, 1. 1 dikali 4, 4. Disimpan di pembilang yang kedua. Lalu kita jumlahkan 22 ditambah 4, yaitu 26. Jadi 26/10. Masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Atas dibagi 2 sama dengan 13, bawah dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 13/5. Ini juga masih bisa diubah ke pecahan campuran ya. Sehingga hasil akhirnya 2, 3/5. Bagian C, penjumlahan pecahan desimal. Caranya yaitu dengan menyusun penjumlahan ke bawah dan tanda koma disusun sejajar. Langsung saja nomor 1, 0,4 ditambah 0,9. Kita susun penjumlahan ke bawah ya. 0,4 terus di bawahnya 0,9. Ingat, tanda komanya harus sejajar ya. Ini jumlahkan seperti penjumlahan biasa. Dijumlah. Nah, dijumlahkannya itu harus dari yang belakang dulu ya. Jadi 9 ditambah 4. 9 ditambah 4 kan 13 ya. 13, 3 di bawah, terus angka 1 naik ke atas. Nah, komanya kita tulis aja. Koma harus sejajar, koma ya. Ditulis koma. Lalu 1 ditambah 0, 1. Ditambah 0 lagi, tetap 1. Jadi hasilnya 1,3. Nah, untuk contoh soal yang nomor 2, 0,24 ditambah 11,5 ditambah 2,3. Kita jumlahkan satu persatu terlebih dahulu. 0,24 ditambah, ditulis di bawahnya 11,5. Nah, untuk memudahkan kalian, karena yang atas itu jumlah angka di belakang komanya ada 2, sedangkan yang bawah itu jumlah angka di belakang komanya hanya ada 1, kita tambahkan aja 0 ya. Itu tidak akan mengubah nilai. Jadi 11,5 itu sama seperti 11,50 ya. Nah, kita jumlahkan. Ingat ya, komanya harus sejajar. Jadi patokannya itu koma. Oke, sekarang kita jumlahkan dari angka yang paling belakang. 4 ditambah 0, 4. Lalu 2 ditambah 5, 7. Ini komanya kita turunkan ya, koma. Selanjutnya, 0 ditambah 1, 1. Nah, ini 1 karena tidak dijumlahkan dengan apapun, tetap 1 ya. Jadi hasilnya 11,74. Itu untuk penjumlahan yang pertama, belum ditambahkan dengan 2,3. Sekarang 11,74 kita tambahkan dengan 2,3. Nah, karena yang desimal pertama angka
jumlah angka di belakang komanya ada 2, 7 dan 4, sedangkan yang desimal kedua itu jumlah angkanya hanya 1, yaitu 3, kita bisa menambahkannya angka 0 di belakang 3, ini tidak akan mengubah nilai 2,3 ya, jadi 2,3 itu sama seperti 2,30. Ini agar kalian tidak bingung saja gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan dari bagian belakang, 4 ditambah 0, 4, 7 ditambah 3, 10 ya. Jadi 0 disimpan di bawah, 1 naik ke atas ya. Turun komanya ke bawah ya. Jadi koma tetap ditulis sejajar. Selanjutnya kita akan tambahkan yang ini. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 2, 4. Tulis 4. Nah, sekarang 1 tidak ditambahkan dengan angka apapun ya. Jadi 1 tetap turun 1. Hasilnya jadinya 14,04. Contoh soal nomor 3. 0,15 ditambah 21%. Nah, ini harus kita ubah dulu 21%-nya ke desimal. Caranya, ubah dulu ke pecahan. 21% itu kan berarti 21/100. Nah, setelah itu kita ubah ke desimal dengan cara pembilang dibagi penyebut atau 21 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah 0,21. Sehingga yang kita jumlahkan adalah 0,15 ditambah 0,21. Ya. 0,15 ditambah 0,21. Dijumlahkan dari angka yang paling belakang. 5 ditambah 1, 6. 1 ditambah 2, 3. Komanya turun ya. Tulis komanya, terus 0 tambah 0, 0. Sehingga hasilnya 0,36. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas. Ada 8 soal. Kalian kerjakan di buku tulis matematika, lalu jangan lupa kirimkan tugasnya ke Ibu ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan caranya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.